Selamat pagi, shalom anak-anak terkasih. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Pada pembelajaran kita hari ini, kita masih belajar tema 3, namun hari ini kita memasuki subtema 3, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 1 dan 2. Apa kalian masih ingat? Salah satu jenis iklan elektronik adalah iklan yang ada pada radio. Iklan pada radio karakteristiknya adalah hanya dapat kita dengar melalui audio atau suara saja. Jenis-jenis iklan di radio ada 3. Yang pertama adalah iklan ad-lib yang disampaikan oleh penyiarnya secara langsung. Yang kedua adalah spot, disampaikan dengan melakukan rekaman terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah sponsor program, yaitu memberikan waktu khusus kepada sponsor untuk menyampaikan pesan iklan dengan cara membiayai suatu program acara. Iklan radio ini memiliki beberapa kelebihan loh. Biayanya relatif lebih murah atau rendah, menjangkau daerah yang cukup luas. Radio dapat diterima dan didengar pada daerah yang tanpa listrik karena ada radio yang menggunakan baterai serta dapat dibawa kemana-mana. Sedangkan kelemahan dari iklan radio ini waktunya sangat terbatas, tidak bisa menampilkan gambar dan sulit untuk menyampaikan pesan yang lebih kompleks. Nah, coba kalian dengarkan iklan radio berikut ini. BAB macet, jangan ketergantungan obat. Pilih yang alami. Vegeta Herbal. Lebih nyaman di perut. Herbal. Nah, iklan yang baru saja kalian dengar itu tadi merupakan salah satu iklan radio. Kalian hanya dapat mendengar suaranya saja tanpa ada gambar. Meskipun kalian tidak dapat melihatnya, namun ibu tahu kalian pasti mengetahui iklan yang dibicarakan tersebut menawarkan produk apa ya? Betul sekali. Dalam iklan radio tersebut menawarkan sebuah produk kesehatan yang berguna untuk memperlancar saluran pencernaan. Nah, anak-anak, apa kalian juga pernah mengalami masalah dalam saluran pencernaan kalian seperti dalam iklan radio tadi? Jika kalian pernah mengalaminya, lalu bagaimana cara kalian supaya pencernaan kalian dapat lancar? Apa kalian juga menggunakan produk yang ditawarkan dalam iklan radio tadi? Sebenarnya, salah satu cara untuk melancarkan saluran pencernaan kita adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan. Pada pembelajaran kita sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan tentang beberapa manfaat jika kita mengkonsumsi buah-buahan. Jika kita rajin mengkonsumsi buah-buahan, manfaat yang kita dapatkan adalah dapat meningkatkan kekebalan tubuh, buah sebagai sumber serat, buah mengandung vitamin dan mineral, serta buah-buahan dapat menghambat radikal bebas. Apa kalian tahu ada berapa macam sih vitamin yang terkandung dalam makanan? Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E, dan yang terakhir ada vitamin K. Lalu apa manfaatnya? Vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin B berguna untuk mencegah kita dari penyakit beri-beri. Vitamin C ini berfungsi untuk menjaga imunitas tubuh kita serta mencegah sariawan. Vitamin D berfungsi menjaga kesehatan tulang kita. Vitamin
E ini berfungsi menjaga kesehatan kulit serta kesuburan, dan vitamin K berfungsi mencegah pembekuan darah. Nah, vitamin A, D, E, dan K ini mudah sekali larut dalam lemak. Sedangkan vitamin B dan vitamin C ini mudah sekali larut di dalam air. Lalu buah-buahan apa saja ya yang baik untuk melancarkan saluran pencernaan kita? Di antaranya ada buah belimbing. Buah belimbing ini dapat mencegah infeksi mulut dan tenggorokan serta dapat melancarkan pencernaan karena di dalam buah belimbing ini terkandung vitamin C dan provitamin A. Yang kedua ada buah melon. Buah melon ini memiliki kandungan air yang sangat baik dalam melancarkan pencernaan kita. Kandungan mineral yang ada dalam buah melon akan menghilangkan keasaman tubuh, khususnya pada bagian lambung kita. Yang ketiga ada buah pisang. Buah pisang ini kandungan seratnya cukup tinggi loh. Sehingga kalau kita mengkonsumsi buah pisang, manfaatnya sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita. Dengan mengkonsumsi buah pisang dapat melancarkan buang air besar sehingga akan mencegah kita dari sembelit. Yang keempat ada buah pepaya. Pepaya ini mengandung sebuah enzim pencernaan yang dikenal dengan nama papain. Papain ini merupakan serat yang bermanfaat dalam penyerapan protein. Jika kita mengkonsumsi pepaya, dapat mengurangi resiko terkena kanker usus besar dan baik dalam menjaga pencernaan kita. Selanjutnya ada jambu biji. Jambu biji ini kaya akan vitamin C dan zat antioksidan. Jambu biji berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan pencernaan, dan dapat mencegah konstipasi atau sembelit atau kita kenal dengan susah buang air besar. Wah, ternyata banyak sekali ya buah-buahan yang berguna untuk memperlancar saluran pencernaan kita. Nah, jika kalian ingin memperlancar dan menjaga kesehatan pencernaan kalian, kalian bisa sering mengkonsumsi buah-buahan. Kita tidak perlu membeli buah yang mahal atau buah impor dari luar negeri. Kita bisa mengkonsumsi buah-buahan lokal atau buah asli dari Indonesia. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada belimbing, melon, pisang, pepaya, dan jambu biji. Selain mudah ditemukan, ternyata manfaatnya juga banyak sekali untuk kesehatan kita. Selanjutnya, pada pembelajaran kita hari ini, kita juga akan belajar tentang seni rupa daerah. Apa sih yang dimaksud dengan seni rupa daerah itu? Seni rupa daerah ini merupakan cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas. Ciri khas ini didapatkan dari latar belakang sejarah dari sebuah wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah ini sering juga disebut dengan seni rupa tradisional. Contohnya adalah seni ukir dan membatik. Ini adalah contoh seni ukir perabotan kayu dari Jepara dan seni batik dari daerah Jawa. Batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu.
Nah, di Jawa, daerah penghasil batik yang paling terkenal ini adalah di daerah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Di setiap wilayah, motif batiknya pun berbeda-beda dan memiliki ciri khas sesuai dengan tempatnya. Contoh motif batik diantaranya ada motif batik Parang, ada motif batik Babon Angkrem, dan motif batik Wahyu Tumurun. Ketiga motif batik ini merupakan motif batik dari daerah Yogyakarta. Selain Yogyakarta, di daerah lain pun memiliki batik yang memiliki motif dan ciri khas tersendiri sesuai dengan kekhasan dari wilayahnya masing-masing. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama membahas LKS halaman 75 dan 78. Kita awali dengan penilaian pembelajaran 1. Nomor 1, iklan yang hanya memiliki suara dapat kita jumpai di radio. Nomor 2, kelemahan dari iklan radio adalah kelemahannya adalah kurang diperhatikan. Kenapa kurang diperhatikan? Karena di radio ini tidak ada gambarnya, sehingga orang cenderung kurang memperhatikan. Nomor 3, kelebihan iklan di radio adalah biayanya yang relatif murah. Nomor 4, buah apel ini dapat mencegah sakit diare. Nomor 5, bakteri yang menyerang dinding usus halus kita itu dapat menyebabkan penyakit disentri. Kita lanjutkan ke Romawi 2. Nomor 1, bentuk iklan di radio adalah audio, karena iklan radio hanya dapat kita dengar suaranya saja. Nomor 2, kelemahan iklan radio adalah, ada banyak ya, bisa kita tuliskan satu saja. Kelemahan iklan di radio diantaranya adalah tidak menampilkan gambar, waktunya terbatas, serta kurang diperhatikan. Nomor 3, biaya yang relatif rendah merupakan titik-titik dari iklan radio. Biaya rendah atau murah ini salah satu kelebihan dari iklan radio. Nomor 4, sakit perut merupakan tanda bahwa ada kesalahan pada organ pencernaan kita. Nomor 5, saat mengunyah, makanan mengalami proses pencernaan secara mekanik. Nah, dulu Ibu sudah pernah menjelaskan proses pencernaan itu ada 2 macam, mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik ini terjadi di dalam mulut karena dikunyah oleh gigi. Kalau kimiawi itu proses pencernaan yang dilakukan oleh enzim yang dikeluarkan oleh beberapa organ pencernaan kita. Kita lanjutkan pada penilaian pembelajaran 2 di halaman 78. Nomor 1, iklan menyajikan informasi yang benar. Iklan itu harus menyajikan informasi yang benar, yang jujur. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1, mampu memberikan dampak yang kuat. 2, biayanya relatif mahal. 3, jam tayang tidak fleksibel. 4, mampu memberi pengaruh yang kuat. 1 dan 4 ini hampir sama ya. Kekurangan pada iklan
iklan yang ditampilkan pada televisi adalah nomor. Iklan televisi sudah pernah kita bahas pada video pembelajaran yang lalu. Salah satu kekurangannya adalah nomor 2 dan 3. Biayanya relatif mahal dan jam tayangnya tidak fleksibel karena biasanya diberi jam-jam tertentu untuk penayangannya. Nomor 3, berikut ini yang termasuk salah satu ciri dari makanan sehat. Ciri makanan sehat adalah mengandung vitamin. Nomor 4, berikut ini yang bukan termasuk daerah penghasil kerajinan topeng Nusantara adalah Jepara. Tadi di video ini sudah Ibu jelaskan, Jepara adalah daerah penghasil seni ukiran. Nomor 5, penghasil kerajinan batik yang terkenal ini adalah Pekalongan. Selanjutnya Romawi 2, supaya tidak terjadi kesalahan, sebelum menyampaikan iklan di radio harus dibuat naskah terlebih dahulu. Nomor 2, pada iklan biasanya menonjolkan titik-titik produk. Kalau kita membuat iklan, yang kita tonjolkan adalah kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Nomor 3, buah-buahan itu banyak mengandung vitamin dan serat. Nomor 4, supaya pencernaan lancar, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Bisa sayur, bisa buah-buahan, dan jangan lupa banyak mengkonsumsi air putih. Nomor 5, daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan seni ukiran itu adalah daerah Jepara. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak tetap bersemangat dalam belajar, selalu disiplin, serta bertanggung jawab. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya ya. Tuhan memberkati. Shalom.